in 30 minutes. Hayo, siapa yang hobi banget nongkrong atau main di beach club? Kira-kira minggu ini mau nongkrong di beach club mana? Paling suka yang di mana? Di Bali ya? Kayak yang kemarin-kemarin ini nih banyak banget pro kontranya mengenai beach club. Salah satunya nih, yang akhirnya dibilang katanya akan menghabiskan lahan dan bikin degradasi lahan nih. Salah satunya di Bali. Kalau kamu salah satu yang mendukung atau justru menentang dengan adanya beach club ini. Tapi ternyata beach club yang kayak begini tuh nggak cuma ada di Bali doang, tapi ada di tempat yang lainnya di Indonesia. Karena biasanya beach club yang keren dan eksotis ini adanya tuh di tempat-tempat yang juga nggak kalah eksotisnya. Di ujung tebing lah, di deket-deket laut. Tapi ternyata kalau beach club kayak gini, dia tuh berada di atas lahan kars. Kita bakal ngomongin kars kali ini. Setuju nggak Mas kalau Mas Aziz ini sama pembangunan beach club atau justru menentang? Lebih tepatnya sebenarnya perlu apa ya? Ya perlu dikaji lah. Oh, perlu dikaji. Kenapa harus dikaji? Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mas Aziz. Ini dari Speleological Society ya. Ini dan juga Forest Watch Indonesia. Betul ya Mas? Iya, betul. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong soal dikaji, aku mau kaji dulu nih. Speleological tuh apa sih Mas? Iya, Speleological itu sebenarnya bahasa Indonesianya speleologi gitu ya. Speleologi itu apa? Itu ilmu yang pelajari tentang goa dan pembentukannya atau goa dan dengan lingkungannya gitu ya. Goa dengan lingkungannya. Nah, identiknya goa itu berkaitan dengan batuan kars yang tadi Mbak bilang itu. Kemudian atau orang Indonesia banyak sebutnya tebing gitu ya. Batu kapur. Batu kapur ya, tebing. Atau batu karang gitu ya. Nah, biasanya orang Indonesia lebih familiar soal itu tuh. Gitu. Nah, kars itu sendiri sebenarnya ya kita sendiri agak nggak umum gitu ya. Orang jarang mendengar istilah kars ini ya secara umum ya. Iya. Karena sebenarnya istilah kars ini bahasa luar memang. Oh gitu. Jadi kalau sejarahnya memang dari bahasa Slovenia gitu ya. Bahasa Slovenia ya. Oke. Iya. Kara gitu, kemudian dia berubah menjadi kars. Sebenarnya kars ini menggambarkan satu lokasi di daerah Slovenia itu. Tadinya. Jadi ya daerah ini berupa batuan gitu ya, gersang dia. Ya memang menunjukkan bahwa daerah itu daerah batuan gamping gitu, daerah batuan kapur itu sendiri gitu. Nah, sehingga kemudian istilah kars itu digunakan banyak ahli, kemudian digunakan juga dalam ilmu pengetahuan kayak gitu. Yang kita kenal sebenarnya batuan kapur, batuan tebing tadi ya. Tebing, batuan karang, gunung karang itu kalau di Indonesia. Nah, itulah yang disebut kars. Kars tadi. Nah, tadi kalau ngomongin soal kars ini, ternyata tuh beach club yang ada di Indonesia, gitu salah satunya. Bahkan kemarin nih ada seorang artis yang cukup ternama dengan inisial R. Dia mau bangun, katanya di situ kan, mau bikin beach club. Itu ternyata berdiri di atas kars ini ya biasanya ya? Iya betul. Jadi memang isu soal tadi membangun beach club di atas batuan kars itu sesuatu yang eksotis memang. Itu gitu. dia. Sekarang lagi jadi incaran pengusaha-pengusaha nih. Iya. Tapi sebenarnya orang banyak tidak mengetahui. Sebenarnya ada juga dampak yang mungkin dihasilkan dari pembangunan yang dilakukan di kawasan kars. Karena yang unik dari kawasan kars itu sendiri, dia justru lebih berkembang di bawah permukaannya. Di bawahnya justru bukan di atas ya? Bukan di bawah, bukan di atasnya, tapi di bawah gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah jalan keliling gitu ya di Gunung Sewu atau di Bali gitu, itu mungkin daerah kars itu identik dengan panas gitu ya, banyak batu. Kadang hutannya pun dia berguguran gitu ya, tanahnya sulit ditanami. Tapi dia sebenarnya kaya akan sumber daya air di bawah batuannya itu. Karena ya tadi sifat kars itu dia menyerap air gitu ya, menyerap dan menyimpan air dia. Nah, itu dicirikan air itu masuk dari lorong goa kayak gitu ya, kemudian dari ponor, kemudian dari lubang-lubang atau luang gitu ya. Nah, itu disimpan dan dialirkan di bawah permukaan itu kayak gitu. Jadi salah satu contohnya di Gunung Kidul ya? Iya. Nah, kalau di Gunung Kidul sendiri yang menarik itu soal potensi sumber daya airnya, ada satu sistem goa gitu ya.
namanya Gua Bribin dia. Mm-mm. Nah, dari satu sistem sungai bawah tanah gua itu, Mm-mm. dia mampu menghidupi sekitar 80.000 sampai 90.000 jiwa. Itu Itu ya. dari satu sungai aja. Dari satu sungai Satu aja ini sungai ya. itu ya. Itu. Nah, yang menarik lagi soal valuasinya gitu ya, yang aku tahu juga misalnya di Maros Sulawesi Selatan gitu ya. Nilai pemanfaatan sumber daya air yang berada di dalam kawasan Kars itu tiap tahun itu hampir miliaran gitu. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Tapi ini banyak yang orang tidak tahu. Iya, tapi banyak orang menganggap bahwa Kars itu hanya berupa batuan gitu. Sebenarnya ya. Iya. Orang taunya sampai situ aja, tapi lebih dari itu ya. Iya. Tapi berarti kalau memang ternyata misalnya akhirnya dimanfaatkan sama manusia gitu ya, secara sisi ekonomisnya, apakah ada dampak-dampak lainnya nih? Dampaknya tentunya yang merugikan ya. Iya, kalau sejauh ini kan pemanfaatan Kars itu kan lebih condong ke arah ekonomi gitu ya. Sebetulnya ya. Yang paling masif dan menghancurkan itu eksploitasi batuannya gitu. Karena Kars ini kan bahan utama semen gitu ya. Oh, untuk semen. Sekarang siapa sih yang nggak butuh semen gitu untuk membangun rumah gitu ya. Akhirnya pakai ini. Nah, tapi perlu diketahui juga gitu bahwa sumber daya bahan baku semen di Indonesia itu udah overload gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu juga terus eksploitasi Kars. Padahal gitu. sebenarnya udah banyak ya. Iya, padahal udah banyak gitu. Selain semen apa lagi tuh Mas? Nah, tadi kan semen, kemudian ada juga yang tambang lainnya kayak fosfat gitu ya. Kemudian tadi katanya buat marmer juga bisa ya? Iya, marmer sebagian bisa gitu ya. Itu tergantung batuan pembentuknya gitu ya. Itu. Nah, sisanya kalau di Indonesia sendiri Kars itu banyak digunakan oleh untuk lahan pertanian. Karena mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia sebagian besar juga tinggal di kawasan Kars gitu. Contohnya kayak di Gunung Kidul gitu ya. Di Jawa sendiri kalau hasil studinya teman-teman ISS itu ada, kita menemukan sekitar 20% penduduk Jawa itu tinggal di atas Kars. Di atas Kars itu. Jadi tadi secara pemanfaatan dia penggunaan lahan itu yang paling masif gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya yang paling terdampak adalah sebenarnya kalau dari tadi alih fungsi ya, alih fungsi gitu. Walaupun kalau infrastruktur kemudian ada industri mungkin pencemaran karena kita nggak tahu misalkan limbah yang akan dibuang dia dialirkan kemana gitu. Sedangkan di Kars sendiri gitu ya, dia punya aliran sungai bawah tanah gitu ya, sistem yang dia menyerap gitu ya, mengumpulkan air, menyimpan air gitu. Ketika itu tercemar, habislah sudah gitu. Habislah semua. Iya. Nah, tapi sejauh ini nih Mas, sampai dengan di tahun 2024 ini ya, ini masyarakat yang tinggal di atas Kars ini sebenarnya tahu nggak sih bahwa mereka itu tinggal di atas Kars, kemudian ke depannya tuh cara melestarikannya harus seperti apa gitu? Iya. Ya, kebanyakan kalau masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Kars itu tahu. Tahu sebetulnya. Tahu. Dan dia tahu bagaimana cara memanfaatkan Kars ini ya. bentangan lahannya itu ya, gitu ya. Ya hampir sebagian besar sumber air warga itu di Gunung Kidul itu dia berasal dari mata air yang keluar di batuan Kars itu gitu, dari dalam goa-goa gitu. Makanya banyak penelusur gua di sana itu harus hati-hati ketika masuk goa. Karena bisa jadi cekcok sama masyarakat gitu. Karena ya tadi bisa jadi sumber air masyarakat itu jadi kotor jadi gitu ya. Jadi tercemar ya karena tadi ada orang yang masuk, gitu, ada penelusur gua yang masuk gitu itu. Oh gitu. Tapi kalau kemarin sempat saya baca ada sebuah statement. Kalau memang kita mencintai alam, nggak usah ikut-ikutan untuk entah itu mendaki gunung, entah itu mengeksplorasi gua. Sepakat nggak sih Mas dengan kalimat itu, dengan statement ini? Kalau aku nggak sepakat. Kenapa tuh Mas? Karena ya kalau hanya memandang gitu ya, menikmati keindahan gitu ya, ya kita hanya puas di visual gitu. Tapi secara pikiran, secara pengetahuan itu nggak bertambah. Nggak gitu. bertambah. Makanya perlu juga kita tahu gitu ya. Kalau misalkan ke Kars gitu ya, kita jalan ke sana gitu ya, mengamati apa yang ada di sekitarnya gitu, kemudian mempelajari pengetahuannya gitu ya. Ya memang ada dampak yang dihasilkan, tapi nggak
sebesar misalkan ekstraktif yang tadi yang merusak itu gitu ya. Tentu ada dampaknya gitu. Semakin kita tahu, semakin kita mengerti manfaatnya gitu ya. Iya. Kalau saya sendiri punya prinsip gitu. Semakin dalam mempelajari, semakin tahu pasti terhadap satu objek gitu ya. Dia pasti punya pandangan sendiri terhadap itu. Baik itu mau melindunginya atau melestarikannya atau memanfaatkannya dengan dengan pilihan bijak gitu ya. Karena balik lagi kalau kita nggak tahu terhadap sumber daya tertentu gitu ya, terhadap ekosistem tertentu, kita nggak tahu cara mengelolanya, melestarikannya cara gitu ya. memanfaatkannya nggak tahu kan gitu. Nggak tahu. Nah pertanyaannya nih kayak sekarang kan mungkin sampai di tahap ekonomi ya, maksudnya manfaat ekonominya mereka sudah melihat bahwa ini bangun tadi salah satunya adalah beach club di atas Kars ini gitu. Apakah mereka mempelajari nggak sih kira-kira, mendalami nggak kira-kira selain manfaat ekonominya gitu? Ya sebenarnya manfaat lainnya mungkin kalau konteksnya ilmu pengetahuan ya terkait Kars gitu ya, itu sebenarnya banyak bisa dipelajari gitu. Contohnya misalkan fungsinya dia sebagai tadi penyimpan dan pengatur sumber daya air gitu ya. Itu. Yang kedua itu fungsinya dia sebagai ekosistem gitu ya, yang menyimpan ragam hayati gitu. Salah satunya di dalamnya dia sebagai habitatnya kelelawar di gua-gua itu gitu. Nah, kelelawar ini kan dia punya fungsi polinator ya. Dia bisa mengendalikan hama karena ada kelelawar yang pemakan serangga. Ada juga kelelawar yang pemakan buah gitu. Nah, daya jelajah kelelawar ini kan bisa 10 sampai 15 km gitu. Di area dia tinggal dia gitu. Tinggal di habitatnya gitu dia ya situ. Nah, itu juga punya peran penting gitu terhadap pertanian setempat gitu ya. Tadi pengatur dia bisa bisa mengatur hama yang ada di sekitarnya gitu. Dia bisa membantu penyerbukan pohon-pohon buah, contohnya durian gitu ya. Itu juga salah satu fungsi kelelawar gitu. Itu termasuk fungsi ekosistemnya gitu ya. Ekosistemnya ya, secara fungsi ekosistemnya. Tapi Mas, pertanyaannya gini, ketika sudah dibangun kan, ketika membangun itu dia nggak mungkin setidaknya pasti ada hal-hal yang dirusak gitu ya. Kayak kalau hutan kan ditebang. Nah ini kalau Kars sendiri kira-kira ketika dibabat habis, apakah ada cara untuk mengembalikan itu semua? Kan kalau hutan bisa kita tanamin lagi ya, walaupun butuh waktu yang tidak sebentar. Kalau Kars sendiri gimana nih Mas? Nggak ada. Jadi begitu sudah habis ya sudah? Iya. Karena Kars itu kan batuan. Batuan itu kan biasanya kalau yang dirusak itu kan ditambang ya. Dikeruk, dibom gitu ya. Dia hancur gitu. Artinya kalau udah rusak, ya udah, nggak bisa gitu. Nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Iya. Iya kan? Makanya kemudian pengelolaan ekosistem Kars itu ya perlu memang hati-hati betul gitu. Informasi dan datanya itu harus memadai betul gitu untuk menentukan ini boleh dikonservasi, ini boleh dimanfaatkan, ini boleh dikatakan ditambang gitu ya. Nah, tapi kan faktanya lain sekarang gitu. Informasi soal kawasan Kars itu sendiri gitu ya, itu masih minim. Sedangkan potensinya di Indonesia luas gitu ya. Luas itu besar sekali. 15,4 juta hektar itu. Ya. Itu di Jawa aja udah 1 juta lebih gitu ya. Banyaknya memang di selatan Jawa gitu. Sedangkan data dan informasi yang tersedia kan belum mencakup keseluruhan gitu. Salah satunya yang teman-teman Indonesia Speleological Society lakukan gitu ya, mengkolek data dari teman-teman penggiat alam gitu ya, penusur goa gitu ya, kita kumpulkan. Kita itu sampai tahun 2022 itu berhasil mengkompilasi data dari teman-teman penggiat itu. Kita menemukan sekitar lebih dari 1.000 goa yang udah terdata gitu ya. Kemudian ada juga mata air gitu ya. Dan itu proporsinya masih sedikit banget gitu dibanding luas Indonesia ini ya. Nah, iya itu. Gitu. Banyak wilayah-wilayah yang blank gitu. Contohnya misalkan Papua, Maluku, Kalimantan, apalagi yang dikenal dengan hutan, dengan paru-paru Indonesia dengan ya. Kars yang paling keren itu kan ada di
Kalimantan, Kalimantan, di Maros, Sulawesi Selatan Sulawesi gitu ya. Selatan. Karena dia bentuknya tower-tower gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga ada lukisan cap tangan purba gitu. Mm-mm. Artinya dia punya sejarah masa lalu gitu. Itu juga salah satu nilai gitu ya. Itu. Nah, makanya penting juga tadi selain ya selain kita jalan-jalan ke Kars gitu ya. Mempelajari juga di dalamnya Ya ada apa ya? kita mempelajari dengan cara misalkan mengamati, kemudian menulis gitu, membagi ke orang lain gitu ya, atau kalau mau serius gitu mengkaji betul, melakukan penelitian gitu, kayak gitu. Selama ini yang paling semangat gitu ya, yang paling banyak untuk mengeksplorasi Kars ini tuh apakah Indonesia, orang-orang Indonesia gitu, warga kita lokal, atau justru marah orang-orang dari luar sana nih yang tertarik? Indonesia termasuk ketinggalan. Oh gitu. Iya. Orang Karena Indonesia justru belum ya? Karena di tahun 80-an itu Mm-mm. kawasan Kars di Indonesia itu udah dieksplorasi habis-habisan gitu sama luar gitu. Sama orang-orang Contohnya yang dari luar. Prancis, Inggris, Itali, itu Eropa ya. Mereka memang kayak seneng kali ya masuk-masuk ke dalam gua gini ya. Ya mungkin niat baiknya itu, kemudian mungkin ada niat lainnya, mungkin memetakan sumber daya mineral juga kan. Itu gitu. Tapi ya kita harus mengakui kita ketinggalan gitu soal tadi ya, mengeksplorasi pengetahuan di kawasan Kars itu sendiri gitu. Karena di Indonesia ilmu tentang speleologi itu baru masuk tahun 80-an gitu. Oh, baru-baru di tahun Iya. 80-an ini Bahkan ya tadi yang dikatakan Bapak Speleologi Indonesia itu sebenarnya bukan ahli speleologi. Oh gitu. Iya, bahkan dia backgroundnya itu dokter kulit. Sebetulnya. Iya, dokter Mungkin kulit, lagi cari obat kah? Dokter Ko. Pada saat itu. Tapi dia punya ketertarikan terhadap ilmu speleologi, dia mengembangkan sampai sekarang gitu. Walaupun dia udah nggak ada kayak gitu. Oh gitu. Tapi untuk saat ini ya, minat atau antusiasme anak-anak muda terhadap ilmu speleologi ini tinggi nggak sih? Iya. Ya khususnya sebenarnya lumayan tinggi karena speleologi kan berkaitan dengan penjelajahan alam ya. Nah, penjelajahan alam banyak diminati anak-anak muda gitu. Kayak komunitas pencinta alam sekarang banyak lah orang gitu ya yang mendaki gunung, melusur gua gitu. Jadi peminatnya banyak gitu. Udah mulai banyak Sudah ya. mulai banyak gitu. Nah, cuma yang jadi PR sekarang tadi gitu, apakah dia hanya menikmati visual aja gitu ya untuk dirinya sendiri, atau justru ikut berkontribusi gitu, mendata, membagikan informasi gitu, mempelajari soal juga bagaimana mempelajari bagaimana pentingnya satu ekosistem itu gitu. Nah, ini hal yang paling menarik nih Mas, yang pernah Mas Aziz temui ya selama menjelajahi ini apa nih Mas? Yang paling menarik apa ya? Atau yang paling menyeramkan mungkin? Ya yang paling menarik, berkesan, aku pernah melusuri gua gitu ya di Halmahera. Itu sampai sekarang sebenarnya masih membuat project ingin ekspedisi ke sana. Karena di sana kita menemukan sungai tadi kita mengidentifikasi ada sungai hilang masuk ke dalam perut bumi gitu ya. Ya. Kemudian muncul kembali dan itu jaraknya hampir 7 kilo gitu. Kita kita mau mencari tahu keterhubungan antara si sungai ini sungai itu gitu. Dan di situ dia berupa guanya yang sangat besar gitu ya. Kita masuk ke dalam guanya itu pakai perahu. Jadi pakai perahu gitu ya. Kemudian menelusuri guanya itu ya perlu perlu manajemen. Karena lorong guanya yang panjang, dia ya tadi perlu. Karena gua ini belum dieksplorasi seutuhnya juga. Iya. Istilahnya kita masih ngeraba-raba ya, nggak ada di Google Maps kan dalam gua itu. Iya. Dan tadi sebenarnya gua itu udah dieksplorasi oleh luar gitu ya. Prancis juga tahun 80-an. Tapi orang Indonesia kita baru tahu gitu bahwa ada gua itu gitu. Ini tuh dengan temuan-temuan menarik ini sebenarnya apa sih bedanya gua-gua yang ada di Indonesia sama yang ada di luar negeri, Mas? Ya secara ini ya batuan gitu ya. Ya, tentu beda gitu. Karena kita di wilayah tropis gitu ya. Perkembangan karsnya itu lebih cepat atau lebih baik gitu. Itu ditandai dengan bentukan-bentukannya kan.
ada yang tower, ada yang bukit kerucut kayak gitu. Kemudian sistem perguaannya panjang besar gitu ya. Nah di beberapa tempat di luar kan itu kadang nggak berkembang gitu, hanya batuan gamping kars gitu. Tapi kadang tidak banyak ditemukan di tadi seperti goa, bentukan-bentukan bukit atau luang gitu ya. Itu yang beda lagi sebenarnya ya pengelolaannya. Karena kalau di Indonesia memandang kars itu sekarang sebagai batuan aja gitu. Belum sampai sejauh yang tadi Belum ya. satu kesatuan ekosistem gitu ya. Itu. Nah kalau di luar itu dia memandang kars satu kesatuan ekosistem. Sudah gitu. mulai paham ya bahwa Jadi di sana ada jadi perlindungannya macam-macam. itu dia nggak hanya batuan misalkan goanya, Tapi dengan makhluk hidup di dalamnya juga. makhluk gitu. hidup di dalamnya gitu ya, termasuk tutupan hutan di atasnya. Nah, kalau tadi kan kayak memandang sebuah ekosistem di dalam kars itu sendiri berarti kan ada banyak banget makhluk hidup ya Mas. Iya. Ini kalau kita kan biasanya taunya tuh entah itu dari YouTube, entah itu dari film gitu. Di sana tuh sebenarnya makhluk hidupnya kan banyak. Ada yang berbisa atau beracun, atau sebenarnya aman-aman aja sih. Sebenarnya hewan yang hidup di gua itu kebanyakan nggak berbisa, nggak beracun. Atau nggak beracun ya nggak sebetulnya beracun, ya. Gitu ya. Itu. Sebenarnya dia banyak hewan-hewan serangga gitu ya, yang dia punya family itu arthropod gitu ya. Dan dia sebenarnya yang unik itu dia mengalami evolusi gitu. Oh, berbeda dengan yang ada di luar dari gua. Iya. Kenapa mengalami tadi evolusi itu tadi Perkembangan ini yang berbeda. ekosistemnya ekstrim gitu. Yang paling kelihatan apa? Di dalam gua kan nggak ada cahaya. Dia gelap ya. Nah, kemudian karena nggak adanya cahaya itu sumber daya makanan terbatas. Gitu ya. Nah, jadi beberapa spesies itu dia berevolusi, ada yang memanjangkan bagian tubuhnya gitu ya, ada yang menghilangkan fungsi tubuhnya. Kayak misalkan hewan-hewan yang ditemukan, misalkan contoh ikan gitu ya, dalam goa. Kadang ikan-ikan yang terjebak lama di goa itu dia biasanya nggak punya pigmen tubuh, warnanya putih atau transparan. Jadi dia transparan ya? Iya. Kemudian dia nggak punya mata, itu buta gitu ya. Buta ya. Nah, ada lagi kayak misalnya serangga jangkrik gitu ya. Nah, jangkrik-jangkrik di dalam gua itu dia punya antena. Antena itu lebih panjang, hampir 3 kali lipat dibanding jangkrik yang ada di luar gua itu. Karena dia menggunakan indera perabaannya itu untuk ya tadi untuk mencari makan gitu ya, untuk mencari mangsanya kayak gitu. Nah, Mas selama ini kan udah eksplorasi banyak gua pasti ya. Ini yang paling cepat ketika mengeksplorasi gua itu berapa lama sih waktunya? Paling cepat? Ya, kalau paling cepat sebenarnya 30 menit juga bisa gitu. Oh, 30 menit juga bisa ya? Karena kan siapa tahu kita mau berwisata kemana, terus ternyata kita tertarik pengen mengunjungi gitu. Ya contoh misalkan mana ya di... Nggak kayak berhari-hari kayak di film-film gitu? Nggak ya? Mungkin kalau gua wisata itu kan biasanya punya manajemen dia. Dan dia nggak terlalu panjang kan. Biasa paling dieksplor itu lorongnya 100 meteran gitu ya. Dan itu waktunya ya mungkin 1 sampai 2 jam itu. Karena memang keterbatasan lorong pendek gitu ya. Jadi sirkulasi orang harus cepat betul karena berkaitan dengan suhu di dalam kan. Suhu di dalam ya. Nah, itu juga mempengaruhi nanti tuh. Karena ada satu penyakit yang muncul nanti di goanya itu gitu. Apa tuh kalau boleh tahu? Bukan penyakit sebenarnya kayak jamur gitu. Oh, oke. Karena sirkulasi udaranya karena dia nggak bisa keluar ya. Karena banyak orang yang masuk, suhunya jadi berubah gitu ya. Lebih hangat gitu ya. Kemudian ada jamur-jamur yang tumbuh. Biasanya itu. Itu biasanya banyak tuh ditemukan di goa-goa yang show cave gitu ya, show cave. Dia lorongnya pendek. Terus ya. mass tourism gitu ya. Orang banyak bisa masuk gitu ya. Kemudian pakai lampu-lampu. Itu. Nah, kalau memang gua yang bukan wisata, ya tadi biasanya tergantung kondisi guanya itu sendiri gitu ya. Kalau berair biasanya kita batasin waktu penelusuran itu. Biasanya 2 sampai 3 jam. Karena kemungkinan gitu. Banjir juga ada ya. Karena kita nggak tahu dari mana sumber alirannya ya. Gitu ya. Kecuali mungkin sudah tahu gitu ya. Kemudian waktunya juga dipertimbangkan itu ya.
Jadi itu tergantung kondisi guanya sebenarnya, berapa lama menelusuri gua itu. Mas, ini kalau mau menelusuri gua, eksplorasi begini, ini suka ngajak-ngajak masyarakat umum nggak sih? Atau kita-kita aja nih gitu yang memang sudah ahlinya gitu? Iya, kalau aku sendiri sebenarnya sering ngajak gitu ya. Bahkan ya tadi informasi awal tahu ada gua di situ itu dari masyarakat. Dari gitu. masyarakat Iya ya. gitu. Nah, tadi ada memang masyarakat yang kepo gitu ya ikut. Tapi ada juga yang kita ajak gitu biar dia tahu gitu bahwa contohnya misalkan kita ngasih tahu bahwa ini di gua ini di bawahnya ada sumber daya air gitu. Kalau misalkan kapan-kapan mau mengangkat sumber daya air itu ya bisa juga. Atau kadang kan masyarakat tanya ngapain sih di dalam gitu ya. Iya. Biasanya kan tempat gua itu kan tempat buang anak Jin gitu. buang anak, orang-orang gitu ya, tempatnya serem dikait-kaitin sama mistis atau tempat ya. bertapa. Iya. Karena beberapa kali aku buat masuk pesugihan nih, jangan-jangan. Karena Iya. pengalamanku beberapa kali masuk gua itu ada juga yang bertapa gitu, ada ya? Ada. Oh, ada ya? Oh, Ada. gitu. Tapi ya udah cuek aja, biarin aja dia gitu. Oh, dia mencari ilmu yang lain Iya, kayaknya mencari ya ilmu gitu. yang lain. Mas, berarti syaratnya nih kalau pengen ikutan mengeksplorasi gitu ya, selain kepo tentunya, ada syarat-syarat lain nggak? Misalnya secara fisik mungkin harus kuat, harus biasa olahraga, Iya. gimana nih? Ya pastinya lah, karena caving ini kegiatan yang berisiko tinggi ya. Itu perlu disadarin itu. Jadi fisik disiapkan betul gitu ya. Siapkan. Informasi disiapkan betul gitu ya. Informasi tentang kemampuan diri sendiri, tentang goanya juga tentang gitu. goanya juga ya, disesuaikan. Iya gitu. Karena dari sini kita akan menyesuaikan nih, misalnya peralatan apa yang digunakan gitu ya. Ya minimal peralatan yang wajib digunakan kan helm, penerangan. Kemudian pakaian panjang gitu ya, sama alas kaki gitu ya. Sepatu lah. Enggak sendal, karena di dalam itu kan batuannya tajam juga bisa. Dan kita nggak tahu ada apa aja ya di situ ya. Bisa melukai juga ke kita gitu. Itu. Usia gimana Mas, usia? Karena kan kalau sekarang sudah mulai banyak nih, bahkan mengajak balita gitu ya buat naik gunung gitu. Kalau ke gua apakah diperbolehkan dengan usia berapa nih? Sebenarnya nggak. Kalau di gua itu nggak. Kita nggak ada patokan usia ya. Sebetulnya ya. Tapi tergantung medannya kayak apa. Karena kan gua ada yang ke atas, ada yang datar juga gitu ya. Iya. Karena ya tadi kita menyesuaikan dengan kondisi goanya gitu ya. Kemudian yang paling orang takutkan itu kan gelap gitu ya. Ya mungkin anak-anak pun kalau misalkan nggak gelap gitu, dengan misalnya berani go wisata gitu ya dengan perlengkapan yang safety, itu nggak jadi masalah juga sebenarnya itu. Ya tapi yang perlu diukur ya tadi gitu, gua yang berada di luar wisata itu gitu, karena itu kan nggak dikelola gitu ya. Kemudian orang nggak banyak tahu gitu, sehingga yang paling penting ketika mau masuk gua itu ya harus kasih tahu ke masyarakat yang ada di sekitar gitu. Kasih tahu orang sekitar, jangan sampai dia masuk sendiri, orang nggak ada yang tahu, dia hilang ya sudah. Yang kedua, nggak boleh masuk sendiri pastinya gitu ya. Nggak boleh sendiri ya. Karena kalau di dalam ada trouble, kita nggak tahu yang di luar gitu. Iya. Jadi wajib itu ada yang bertugas sebagai tim darat di mulut gua gitu ya. Jadi ya minimal 3 orang itu masuk gua itu. Itu kayaknya. Sama yang berikutnya lagi, apakah di dalam gua kita bisa video call, bisa kirim WhatsApp, atau justru dalam sana nggak bisa kalau mau bawa telepon satelit? Gimana nih Mas? Enggak. Di dalam gua nggak bisa. Ya tadi ya alat-alat yang sifatnya pengantar ini ya, gelombang suara itu ya, dia nggak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan walaupun pakai telepon satelit gitu. Kalau itu aku belum coba. Oh, belum coba. Tapi ya? kalau HT itu ya mungkin jarak tertentu bisa. Bisa, ya. Tapi kalau udah terlalu jauh enggak. Oh, oke. Gitu ya, jadi tetap harus hati-hati. Mas, ini selama ini mengeksplorasi gua segala macam, flexing nggak Mas? Orang-orang tahu nggak nih? Atau ada share Instagramnya gitu atau TikToknya Mas? Mas Aziz sendiri? Ya. Kalau aku sendiri sebenarnya aku punya satu akun gitu ya, Indonesia Caves Discovery gitu. Akun itu aku buat sebenarnya tujuannya pribadi itu ya tadilah mengumpulkan portofolio gitu ya, dokumentasi perjalanan ke gua manapun yang aku kunjungi gitu, sambil membagi informasi sebenarnya apa sih yang
ada di situ gitu. Itu karena aku sendiri melihat soal itu belum banyak orang tahu gitu ya, orang lakukan juga gitu. Itu. Tapi kalau misalkan yang lebih spesifik, kalau mau masuk goa gimana caranya? Ada nggak komunitasnya gitu? Nah biasanya itu ya orang-orang yang menelusur goa itu ada juga komunitasnya gitu ya. Kebanyakan memang dia penggiat alam bebas gitu ya, yang naik gunung juga biasanya masuk goa gitu. Masuk goa juga gitu. iya. Kayak komunitas pencinta alam gitu. Sama mungkin ini kali ya, penggemar MU ya, biasanya masuk goa ya. Bercanda, oke. Kalau udah menang nanti keluar goa lagi kok. Ini kalau mau gabung nih Mas, gimana caranya sama tadi? Ya. Kalau Cave Discovery ini? Enggak, kalau di Cave Discovery sebenarnya ya itu media aja sih, media informasi ya. Tapi kalau teman-teman mau gabung, tertarik gitu kan? Sebenarnya ada organisasi yang menaungi ya tadi minat teman-teman di bidang caving itu ya, namanya Indonesia Speleological Society. Tadi gitu. Ya, ISS dia namanya. Ini. Nah, organisasi ini dia memang fokus satu untuk ya tadi mengumpulkan para penggiat caver gitu ya, caving gitu ya, kemudian mengembangkan speleologinya itu gitu di Indonesia dan sampai ke tahap advokasi bagaimana perlindungan kawasan karsnya itu. Nah, teman-teman di situ bisa menjadi anggota gitu. Bisa ya, bisa bergabung. Bisa bergabung. Tanpa syarat, yang penting dia tertarik gitu. Ya. Maksudnya nggak harus jurusan kuliahnya apa gitu, enggak ya? Enggak. Karena aku sendiri jurusannya merit. Nggak nyambung. Nggak nyambung Ya. Nggak nyambung. Gitu. Jadi boleh. Sekarang anggotanya itu ya masih ratusan sih ya. Ya insya Allah tahun ini kita buka rekrutmen lagi gitu ya. Harapannya banyak yang tertarik gitu. Itu berarti kalau caranya cari taunya ke mana? Kunjungi aja di Instagram ISS Speleo. ISS Speleo. Iya. Nyambung semua itu ya? Iya. Kalau enggak di websitenya di www.caves.com .co.id. Jadi kalau penasaran tinggal langsung dicek websitenya atau kunjungi Instagramnya. Tapi Mas, saya klaustrofobia gimana dong? Takut sama tempat sempit dan gelap. Boleh nggak kira-kira gabung? Ya ya boleh aja kalau gabung boleh. Gitu. Boleh ya. Boleh. Tapi masuk ke gua nggak usah deh gitu. Ya itu ya tadi mungkin perlu perlu keberanian khusus kali ya. Iya perlu keberanian khusus ya. Kalau kayak gitu ya. Jadi karena kan itu faktor internal ya. Iya. Itu gitu. Ya mungkin siapa tahu mau penasaran untuk menaklukkan rasa takutnya. Jadi ini panggilan buat kamu nih sebagai anak muda yang peduli banget sama lingkungan ya, yang ingin melestarikan karena satu aja spesies punah, ini akan memicu kepunahan massal spesies lainnya. Jadi spesial panggilan buat kamu pecinta alam, suka masuk ke gua ya, suka menjelajahi alam, sama mungkin fans MU, boleh langsung bergabung dan nantikan di episode selanjutnya Live in 30 Minutes bersama saya Ariza Ruby. See you in the next episode.